Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat berkah. Kali ini habis Jumatan kita ngaji lagi dengan bahasan segmen Cotako. Coba tanya Koko. Seperti biasa, kali ini kita sudah dikumpulin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate sama apa yang kalian sedang rasakan atau sedang dipikirin apa jawabannya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi dan jadi jawaban ya. Bismillah. Yuk, mulai pertanyaan pertama. Bagaimana awal mula sholat subuh yang diajarkan Rasul? Apakah pakai kunut atau tidak? Ya, ini juga supaya nggak berantem pakai kunut atau enggak ya. Jadi gini, sebetulnya yang sholat 5 waktu awalnya itu sudah mulai adanya kan kita tahu ketika Isra Mi'raj. Ya, itu sholat yang 5 waktu. Dan memang kalau ketika kita mencari apakah Nabi itu kunut atau tidak, banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan Nabi itu pernah kunut. Tapi waktu itu pernah ada kejadian bahwa ada satu daerah yang dibuka jadi negeri Islam, terus akhirnya dimintalah para ahli Quran dikirim untuk ngajar di sana. Tapi ternyata setelah Nabi mengirimkan 70 orang ahli Quran, yang kita tahu di zaman itu belum kayak sekarang banyak sekali orang para penghafal Quran gitu-gitu ya. Walaupun kualitas mereka tentu jauh lebih luar biasa. 70 orang itu ternyata dibohongi dan akhirnya mereka semua dibunuh. Maka Nabi amat sangat sedih ketika akhirnya 70 orang ahli Quran itu dibunuh. Maka Nabi di dalam sholatnya dan di dalam kunutnya itu sampai menyebutkan orang-orang yang jahatnya itu. Semoga Allah melaknat fulan bin fulan, laknat fulan dan fulan. Ketika itu terus dilakukan, akhirnya Allah menurunkan Quran surat ketiga, Ali Imran ayat 128. Nih kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Jadi ditegur Rasul oleh Allah, bukan urusan kamu wahai Muhammad. Allah pengen mengazab mereka atau seperti apa. Maka semenjak dari itu, memang akhirnya Rasul memberhentikan kunutnya. Sehingga ketika ditanya apakah Nabi pernah kunut, ada sejarahnya. Ya, bahkan lengkap diriwayat dengan lengkap semua bacaannya Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya itu juga lengkap hadis-hadisnya ada. Tapi karena akhirnya Rasul berhenti tidak melakukan lagi, jadi adanya yang berpendapat bahwa oh Nabi aja berhenti ngelakuin, ya udah kita juga nggak ngelakuin lagi. Tapi kalau ada yang pengen masih terus melakukan kunut, juga ada landasannya Nabi pernah kunut kok. Dan kunut yang juga benar-benar juga dicontohkan adalah juga namanya kunut nazilah. Itu ketika ada bencana, maka Nabi membacakan kunut nazilah untuk mendoakan supaya bencana tersebut berhenti, ya. Maka itu juga ada contohnya, ada panduannya ya. Jadi kurang lebih gitu sejarahnya. Jadi jangan berantem lagi yang kunut sama yang tidak kunut, yang nggak boleh yang nggak sholat subuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghadapi orang yang memfitnah kita? Nggak apa-apa, lurus aja lempeng. Kita kan jadi hamba yang pengen baiknya di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Ketika kita benar-benar jadi hamba yang baik di hadapan Allah, juga mudah bagi Allah untuk ngebikin orang-orang yang terima berita bohong fitnahan tersebut jadi nggak percaya dengan fitnahannya. Karena kan orang sebetulnya ketika dapat info fitnahan kan mikir, apa iya ini orang betulan kayak gitu? Ah kayaknya nggak mungkin ah. Tapi gimana kalau orang kemakan percaya sama berita bohong dengan fitnahan yang menjelekkan nama kita itu? Ya balik lagi, kita meninggal nggak ditanya apa pendapat orang, apa mulut mereka seperti apa. Yang lebih penting adalah jadi baik di hadapan Allah, bukan jadi baik di hadapan makhluk. Ya, jadi kudu yang paling penting lurus saja di jalan Allah. Jadi orang baik, orang yang bertakwa. Bismillah. Lagian, dulu juga ada ulama besar Indonesia ya, Buya Hamka. Difitnah. Fitnahnya malah luar biasa. Ingin menggulingkan Indonesia, mengkhianati Indonesia, ingin membunuh presiden dan lain-lain fitnahannya ya. Sampai akhirnya sempat dipenjara karena dianggap jadi musuh negara, kemakan fitnahannya. Dan ketika di penjara tersebut, lihatlah, ketika akhirnya bebas, lalu akhirnya Presiden Soekarno pengen wafat waktu itu, malah beliau minta supaya agar ketika beliau wafat, Soekarno wafat, minta diimamin sholat jenazahnya oleh Buya Hamka. Orang-orang nggak ada yang percaya bahwa beliau ngelakuin kejahatan kayak begitu. Dan sambil di penjara, beliau jadi punya waktu luang. Akhirnya tafsir Al-Azharnya Buya Hamka selesai ditulis di dalam penjara. Yang mungkin kalau misalkan beliau akhirnya nggak sempat ada momen di dalam penjara, nggak ada waktu itu untuk menulis buku dengan jadwal beliau yang segitu padatnya luar biasa. Ya, coba lihat. Musuh-musuhnya mengira berhasil menyingkirkan Buya Hamka nih, musuhnya kita nih, biar supaya kita bisa tambah jahat. Jadi bisa menyingkirkan orang-orang yang pada hidup benar lurus.
Tapi lihat, akhirnya kayak gimana? PHMK-nya namanya nggak jelek, tetap dianggap pahlawan, tetap dianggap ulama, tetap tambah takwa di sisi Allah. Orang nggak ada yang percaya beliau ngelakuin kayak begitu, karya-karyanya tambah banyak. Padahal difitnah. Tugas kita lurus aja lempeng di hadapan Allah. 4 imam mazhab, ya, semuanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, semuanya 4-4-nya pernah di penjara. Apakah mereka terhina kan? Enggak, sampai sekarang kita bahkan masih mengikuti ajaran-ajaran dari mereka. Jadi kalau ini fitnah udah bismillah. Kalau ada yang pengen ditabayunin silahkan biar cepat selesai, lurus. Tapi kalau pengen yang paling penting mah jadi baik di hadapan Allah, bukan. Nggak usah malah jadi bikin kita jadi down, nggak madesu, jadi stres, terlalu mikirin omongan orang sampai akhirnya hidup kita jadi nggak produktif. Padahal sekali lagi ya, surganya bukan di mulut orang, surganya ada di Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus dilakukan anak jika sering berdebat dengan orang tua dan tidak ada titik temu, tinggal di rumah atau keluar dari rumah untuk menjernihkan pikiran? Yang kau pengen tanya dulu apa yang didebatin gitu ya. Serius teman-teman, orang tua itu derajatnya di Islam itu sungguh luar biasa. Bahkan kau pernah dapat nasihat dari guru kami ya. Kalau misalnya ada orang tua berkata, "Nak, 1 tambah 1 itu 5 loh." Maka jawabnya apa? "Iya bu." Jangan dibantah. Selagi perintahnya nggak nyuruh kita nyembah selain Allah, atau nyembah batu, atau ninggalin sholat, jangan dibantah. Ya, bahkan punten mohon maaf ya kalau misalkan ada anak baru lahir masih merah, setelah lahir 5 menit langsung dibuang ke tempat sampah, orang tuanya kabur. 30 tahun kemudian ternyata anak ini jadi konglomerat. Terus ternyata orang tua yang dulu ngebuang datang lagi, "Hai nak, ini dulu kami yang buang kamu, minta duit dong." Menurut Islam kasih jangan ke orang tua kayak gitu, kasih. Kok tapi dia jahat? Iya, ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Terus ngapain kita tetap berbuat baik? Karena Allah suruh, karena Allah suka, bukan supaya mereka suka. Jadi ke orang tua tuh nyampe kayak begitu, benar-benar teman-teman. Ya, ada sahabat yang pengen, Abdullah bin Amr bin Al-As pengen ikut perang, rela mati di jalan Allah. Ditanya, "Kamu punya orang tua yang masih perlu pengurusanmu nggak?" "Punya." "Pulang ke sana kamu, jihad kamu di rumah." Dengan sekian besar banyak derajatnya orang tua di dalam Islam, maka yuk ya, apa yang kita debatin? Kalau yang kita debatin sesuatu yang seharusnya nggak didebatin, ke orang tua itu udah nggak boleh mikir benar atau salah. Ke orang tua itu udah mesti mikirnya, dia adalah pintu surgaku yang paling tengah. Ibarat bangunan banyak pintunya, ada lewat kolong, ada lewat basement, ada lewat helipad di atas. Tapi pintu yang paling gampang diakses kan yang tengah kan. Nah, kalau misalnya ditanya gimana sih cara paling gampang bagi kita untuk ke surga, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Satu dunia benci, tapi orang tua kita ridho kepada kita. Malam-malam sambil sholat, doa sendirian di hadapan Allah, "Ya Allah, hamba ridho engkau anugerahkan putra seperti ini ya Allah." Demi Allah itu udah 1 langkah di surga itu. Tinggal 1 langkah lagi menuju ke dalam surga. Atau sebaliknya satu dunia cinta, tapi orang tua pernah tersakiti, kita belum minta maaf dan curhat lagi ke Allah, "Ya Allah, hamba sakit sama anak ini, ya Allah, hamba belum ridho dengan ini." Demi Allah surga haram bagi kalian. Meskipun satu dunia cinta, jabatanmu tinggi, rekeningmu triliunan. Maka yuklah, apa yang didebatin sama orang tua. Kalaupun ternyata orang tuanya benar-benar salah, orang tua saya nyuruh saya nyembah batu kok, jangan nyembah Allah. Tetap kita diperintahkan di Quran surat Luqman, lihat dari ayat 13 ya, sampai seterusnya. Itu diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Ya, tetap aja harus berbuat baik. Jadi jangan didebatin gitu ya. Kalau emang benar-benar perlu waktu, ya udah sana sholat dulu. Sholatnya pengen di masjid, ya udah kan sekalian keluar rumah, refreshing gitu ya. Tapi malah jangan jadi dimusuhin. Udah, kalau orang tua itu 1 tambah 1 5 juga udah bener. Udah jangan dibantah. Jangan dibantah. Beneran, serius. Segitu tingginya derajat orang tua di sisi Allah. Nah, cara paling gampang pengen ke surga, bahagiain orang tua. Ya, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang harus didahulukan? Orang tua yang berorientasi dunia atau guru yang menuntun kepada agama? Masya Allah, guru yang benar-benar nuntun ke surganya Allah, ke agama, juga akan pasti menyuruh si anak ini untuk birrul walidain ke orang tuanya. Bakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya dunia banget, kamu terus kaya nak, jangan urusan sama orang kalau nggak jadi duit, yang gitu-gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biar gimana juga dia adalah, ya orang tua, wasilah kita terlahir di dunia. Ya, jadi tetap kita diperintahkan berbuat baik, karena itu perintah Allah dan Allah suka. Bukan supaya akhirnya orang tua jadi ngasih uang jajan lebih banyak atau apapun itu. Ya. Maka bismillah, gurunya juga pasti akan menuntun supaya anak-anaknya ini nurut sama orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya. Di bismillah suatu saat dengan izin Allah, hidayah itu datang, orang tua ini akan melihat ini anakku Masya Allah ya beda sendiri, nggak kayak aku urusannya dunia melulu. Bisa jadi hidayah dari lewat situ. Ya. Jadi tetap derajat orang tua, ya kemuliaan guru, kemuliaan ilmu itu tentu luar biasa. Tapi kalau udah bandingannya sama orang tua, kita tahu ya. Apalagi ini orang tuanya cuma ngingetinnya ya dunia terus gitu, nggak nyuruh kita istilahnya nyembah selain Allah, nggak nyuruh kita ninggalin sholat. Jadi ya tentu
Itu dia tadi, masih ke orang tua dulu. Karena sekali lagi kalau misalkan guru adalah benar-benar guru yang baik, dia pasti akan meminta kita seperti apapun orang tuanya tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Karena memang kata Quran, seperti bahasan sebelumnya tadi di surat Luqman dari ayat belasan, seperti itu juga perintahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk setelah bertaubat? Jadi maksudnya tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Salah satu tipsnya, adakan iqob. Iqob itu hukuman. Jadi misalkan ada orang-orang yang ketika akhirnya dia ngelanggar suatu dosa, maka dia janji, oh ya udah saya harus sedekah lebih banyak. Biasanya misalkan hari itu sedekahnya 100.000, nah ini jadi lebih banyak. Atau misalkan biasa dia baca Quran sehari 1 lembar. Nah karena akhirnya dia bikin dosa itu, jadi dia akhirnya sehari baca 2 lembar, 3 lembar. Jadi harus ada hukumannya. Karena kalau enggak, ternyata nggak apa-apa ya ini bikin dosa tuh. Ngulang lagi juga. Oh itu naudzubillah. Karena dosa itu repotnya, balasannya itu belum tentu sekarang gitu. Nggak semua dosa itu dibalasnya di dunia. Ada yang dibalasnya nanti setelah mati. Jadi kita nggak tahu nih sebetulnya dosa kita tuh udah diampuni atau belum gitu. Udah gitu gara-gara belum dapat hukuman di dunia, kita jadi malas tobat. Dikira itu ternyata nggak apa-apa di sisi Allah. Wah ini repot sekali. Jadi jangan ya. Jadi usahain kita punya aturan ke diri sendiri aja. Ya Allah kalau saya ngelakuin dosa ini saya pengen terapin iqob hukuman. Terserah hukumannya apa. Baca Quran, sedekah, apapun itu. Jadi kita punya amalan yang setiap hari istiqomah kita lakuin. Udah gitu ketika ngelakuin dosa, kita nerapin iqob hukuman untuk diri kita. Nah itu bismillah itu untuk menguatkan. Sehingga ketika kita ngadain iqob, aduh pengen maksiat yang ini nih. Aduh tapi kalau nanti dilakuin, kok jadi harus baca Qurannya nambah 1 juz lagi. Sedangkan besok lagi sibuk-sibuk ya padat-padatnya. Berarti harus istirahat lebih awal. Kalau misalkan nggak istirahat lebih awal, aku baca Quran dulu 1 juz, tidurnya pasti tambah malam. Wah besok bisa ngantuk, kerjaan nggak beres. Jadi bikin berat bagi kita untuk ngelakuin dosa karena ada hukumannya. Jadi salah satu caranya menghilangkan kebiasaan busuk setelah tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Yuk terapin hukuman untuk diri kita dan komitmen sama diri sendiri. Ngelatih diri punya integritas tuh kayak gitu. Kita bisa nggak nerapin janji ke diri kita sendiri. Aku udah janji kalau misalkan aku berbuat dosa ini, maka aku bakal sedekah lebih banyak atau baca Quran lebih banyak. Terapin supaya akhirnya kita punya integritas. Jadi ke diri sendiri aja kita nggak bisa ingkar janji apalagi ke orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa hukum tinggal satu atap dengan orang yang bukan muhrim? Tergantung kondisinya ya. Kalau kita benar-benar tahu punya kekuatan untuk memilih, rumahnya rumah kita, atau misalkan kita udah punya sanggup untuk tinggal sendiri, tapi sengaja pengen tinggal di situ. Kenapa? Karena di situ kosannya campur tuh semua, jadi saya bisa jadi banyak kenalan, ngeliatin orang-orang yang bukan mahram lawan jenis setiap hari cuci mata. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kondisinya dia contoh ya, anak nggak punya orang tua, akil balik sudah, tapi belum sanggup untuk membiayai hidup diri sendiri. Panti asuhan itu ternyata ada, ya yang ternyata bukan mahram, itu kan bukan pilihan dia. Ya, walaupun ketika akhirnya kita berupaya untuk ya Allah, saya tahu ini baiknya tidak dilakukan, baiknya ditinggalkan, tapi aku belum sanggup untuk tinggal sendiri, ya Allah ngekos, kontrak, maka minta kalau Allah Maha Kaya. Kalau Allah ngelihat kita benar-benar tulus, pengen ngejaga diri dari dosa, pasti Allah sanggupkan untuk bisa menjauhi diri dari dosa. Bismillah ya. Allahu a'lam bishawab. Sebagai perempuan harus mendahulukan ayah atau suami? Secara fikih yang bertanggung jawab kepada seorang wanita, anak perempuan adalah orang tuanya kan tadinya kan ayahnya. Lalu setelah menikah tanggung jawab itu ditanggung oleh suaminya. Memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian, makan dan minum, dididik agama, itu tanggung jawabnya pindah ke suami. Karena sudah berpindah ke suami, makanya kita tahu ya, yang tadinya surga di telapak kaki ibu gitu, akhirnya pindah kalau perempuan di telapak kaki suaminya gitu ya. Ridho Allah ada pada ridho suaminya. Mudah-mudahan suaminya baik semua gitu ya. Walaupun nanti ada bahasan yang berbeda ketika suaminya ngaco, tidak taat, seperti misalkan Asiyah dengan Fir'aun ya. Tapi secara fikih maka setelah udah bersuami maka jadi ke suami. Walaupun kalau kita dapat suami yang baik, suami juga pasti akan nyuruh seorang wanita itu untuk tetap bahagiain ayahnya. Dan ayah yang sudah baik, yang udah ngerti ilmunya, beriman kepada Allah juga pasti akan mendorong untuk putrinya, ayo takwa sama ayo nurut sama suamimu, nurut sama suamimu. Jadi ketika akhirnya kita dapat yang ayahnya udah soleh, suaminya udah soleh, nggak akan ada masalah sih, karena dua-duanya pasti saling sama-sama pengen kebaikan. Tapi kalau gitu kan berarti kita bahasnya secara fikih ya, secara fikih setelah akhirnya dinikahi maka tanggung jawabnya pindah kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang perempuan bekerja memakai celana, tapi kerudunya panjang menutupi dada? Aturan nutup aurat itu kan salah satunya di Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 59 ya. Di situ disebutnya jalabi bihinna. Nah, jalabi bihinna itu jilbab yang secara bahasa artinya baju terusan panjang yang tidak terpotong gitu. Dan ya kalau bahasa sekarangnya mah gamis, terusan kan gitu, nggak kepotong kan. Kalau misalkan atasnya ada kemeja,
Udah gitu bawahnya masih pakai celana, walaupun akhirnya kerudungnya dipakai untuk menutupi dada ya, itu juga ada ayatnya. Tapi kan di dalamnya bukan terusan ya, jadi ya belum sempurna sih. Jadi baiknya mah disempurnakan. Kalau bicaranya boleh atau enggak ya kita tahu, orang udah pada tahu korupsi nggak boleh, masih ada yang korupsi. Kita tahu juga ada orang yang zina nggak boleh, masih ada yang berzina. Tapi ya secara hukum ya harusnya jala bibihina ya, terusan yang benar-benar kayak gamis gitu, nggak ada potongan jahitan, benar-benar dari atas sampai bawah dan juga menutupi dadanya. Secara fikih seperti itu. Tunik kayak gimana ya? Tunik itu kayak mereka sampai ke bawah lutut juga. Kalau di dalamnya udah ada gamis, ditutup lagi tuniknya sebagai outer, kayaknya sih nggak apa-apa ya. Karena tapi kalau misalkan ya celananya panjang gitu, tapi tunik nyampe lutut gitu ya, itu masih berpotongan. Nah, kalau misalkan ya jadi dengan jalabi bihina itu satu kain tuh ketutup semua gitu dari atas sampai bawah ya. Karena kalau misalkan kayak tunik kan dipakai tuniknya doang nggak pakai celana ya, kelihatan berarti kakinya kan, berarti auratnya masih kelihatan. Jadi secara fikihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.